Halo para Omnipora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi bersama saya John yang selalu always tidak pernah never untuk stay in the house every day, setiap hari hanya di rumah saja. Apa sih anjing? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup mainstream dan sudah pernah tayang di TV, sering malah. Berjudul In Hell yang dirilis tahun 2003. Film dengan rating 6,6 di IMDb ini dibintangi oleh aktor senior favorit saya waktu kecil, yaitu Jean-Claude Van Damme. Kalau kalian tidak tahu berarti kalian lahirnya di zaman manusia milenium atau Saras 008. Atau jangan-jangan kalian tidak tahu siapa manusia milenium. Halus. Blok. Yowis, tanpa berlong-long time ago, langsung saja straight to the point. Pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar, nyalakan sebat, selamat menonton, dan cekicrot. Get it when I get back. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Kyle yang merupakan seorang pria kantoran berkebangsaan Amerika yang sedang bekerja di negara Rusia. Guess what? I'm taking few days. Pada adegan ini kita akan melihat istrinya Kyle sedang sendirian di rumah. Tiba-tiba ada seorang pria yang masuk tanpa izin kemudian mencoba melakukan pengencerotan secara paksa, namun karena terus berontak akhirnya dia dibunuh. Police! Militia! Can you speak English? My wife is in danger! Help! Saat Kyle tiba di rumah, betapa kagetnya dia saat melihat istrinya sudah bersimbah darah tak bernyawa. Kyle sempat mengejar dan bertarung dengan si pelaku, namun karena dijegat polisi dan melakukan tindakan anarki di depan umum, akhirnya si pelaku lolos. He killed my wife! Selang beberapa minggu diadakan persidangan, namun karena tidak cukup bukti dan si pelaku menyogok hakim, maka dirinya dibebaskan begitu saja. Tapi tidak seperti film Law Abiding Citizen, si tokoh utama tidak menunggu 10 tahun untuk balas dendam. Tetapi, Kyle tiba-tiba mengambil pistol milik polisi, kemudian menembak pelaku di gedung persidangan saat itu juga. Karena sudah membunuh dan tidak menghargai persidangan, akhirnya Kyle dijebloskan ke penjara Rusia dan mendapatkan hukuman seumur hidup. Dan cerita akan dimulai dari sini. Para napi senior di sana pun terlihat sangat senang saat melihat para narapidana baru memasuki penjara mereka. Pemuda ini adalah Billy, berusia 21 tahun yang nanti akan jadi temannya Kyle di penjara. Ini adalah Jenderal Usop. Beliau adalah ketua kepala polisi di sini, di mana semua sisi penjara dijaga ketat dengan standar militer sehingga jika ada yang lari, maka akan langsung ditembak mati saat itu juga. You can try and run if you like. What is your name? How old are you? 21. Too bad. Carry on. Setelah diberikan sedikit penyuluhan, mereka pun digiring masuk untuk melepaskan pakaian dan barang-barang mereka. Dan terjadi sedikit insiden kecil di sini saat Kyle disuruh untuk melepaskan cincin kawinnya oleh Tolik yang merupakan sipir penjara di sana. Kyle menolak untuk melakukannya karena itu adalah peninggalan terakhir istrinya. Kyle pun dipukul hingga terjungkal. Cal LeBlanc.
Saat tengah malam, tak disengaja Kyle terbangun dan melihat Billy dibawa oleh para sipir. Ternyata, seorang napi senior yang tadi kita lihat sudah memberi uang kepada sipir penjara untuk membawa Billy ke selnya. Dan itu dilakukannya tidak lain sudah pasti untuk melakukan pengencerotan bool kepada Billy yang tentu saja masih muda dan pasti boolnya masih ranum. Cing. Ada kayak gini mulu bangsat. Karena memang kalau di penjara katanya karena tidak ada wanita, sehingga hasrat seksual bisa beralih ke setiap gender yang ada lubangnya. Billy yang kalah fisik pun mau tidak mau terpaksa harus dibool dan itu pasti sakit. Esok harinya terlihat para napi sedang akan membersihkan diri dan Kyle terlihat masih beradaptasi dengan lingkungan penjara. Get up. Now! Saat sedang berjalan di depan sel, tak sengaja Kyle melihat Billy dalam keadaan babak belur dan sudah tidak suci lagi. Dan ketika melihat si Andrei berjalan, Kyle melihat dia seperti pelaku pembunuh istrinya. Maka dari itu, dia memukul Andrei hingga terjadilah sebuah pertarungan kecil yang akhirnya membuat Kyle harus dijebloskan ke ruang isolasi di mana di situ merupakan jalur pembuangan ee. Understand? Ashley. Dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan bagi Kyle untuk memakan makanan yang diberikan sipir, karena harus makan dengan didampingi aroma ee yang menyengat. Hal tersebut pun membuat Kyle depresi dan memutuskan untuk gantung diri menggunakan baju tahanannya. Namun karena robek, dia pun tidak jadi melakukannya dan justru malah membuatnya tambah frustasi. Tak lama masuklah seekor kupu-kupu yang masuk melewati jendela atap. Seketika dia teringat saat istrinya masih hidup, di mana kala itu istrinya melarang Kyle membunuh kupu-kupu yang masuk ke rumahnya. Hal tersebut pun membuat Kyle kembali termotivasi untuk bertahan dan melanjutkan hidupnya. Saat sedang makan terdengar suara tahanan yang berada di sebelah ruangannya. Karena merasa terganggu, Kyle pun menepak temboknya. Saat akhirnya dia keluar, sipir pun membawanya ke sebuah sel yang di sana ada seorang tahanan yang bernama 451. Sipir mengatakan jika si 451 ini adalah tahanan yang sedikit gila, di mana dia sudah membunuh 3 teman sekamar terakhirnya. Sipir Tolik pun mengatakan jika ingin pindah kamar sel, Kyle bisa memberikannya uang sebagai gantinya. Want to change cells? Let me know. Saat sudah masuk, Kyle pun terlihat cukup canggung dan kagok saat bergerak. Melihat tubuh besar dan punggung penuh luka bakar tersebut, bisa dipastikan tahanan bernama 451 ini pasti sangat kejam. Namun hal tersebut tak membuat Kyle harus bertindak lebay dan panik. Esok harinya terlihat Kyle mengikuti kegiatan penjara di mana dia harus membersihkan ladang bersama para tahanan lain. Setelah itu dilanjutkan dengan berolahraga di lapangan penjara. Di situ terjadi sebuah insiden di mana Andrei terlibat perselisihan dengan tahanan lain. Namun, sipir mengatakan agar mereka sabar dan bertarung dalam arena. Dan faktanya, penjara tersebut mengadakan sebuah pertarungan 1 lawan 1 yang bernama Sparka. Di mana pertarungan tersebut memang sengaja diadakan oleh kepala penjara dan dijadikan bahan taruhan sang kepala penjara bersama para jenderal-jenderal lain di negara tersebut. Tak lama Billy menghampiri Kyle dan disitulah pertama kali mereka bertemu dan menjadi sahabat. Ini adalah Malakai, seorang tahanan senior yang mengalami cacat pada kakinya. Namun, Malakai adalah seorang tahanan yang punya banyak informasi, di mana dia menjelaskan bahwa para tahanan di sini terbagi menjadi beberapa geng yang saling bermusuhan. They run the place. The rest of the gangs just try to kill each other. The guy next to him is their leader. Pay the guard. Let that crazy motherfucking nigga sell. Better start praying. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Kyle sedang tidur, tiba-tiba dia dikagetkan oleh tahanan 451 yang sedang membekam mulutnya. Ternyata, Kyle mengigau saat tidur dan hanya menyuruhnya untuk tidak berisik.
Saat jam makan, Kyle terlihat satu meja bersama Billy dan yang lain. Tiba-tiba, meja mereka didatangi oleh Andre dan kawan-kawan yang mengganggu dan menggoda Billy. Sontak hal tersebut membuat Billy emosi namun berhasil ditahan oleh tahanan lain. You're tough. I like that. Saat siang hari, Kyle pun mendatangi sipir Tolik dan memberikannya uang untuk pindah kamar sel. Namun, karena uangnya kurang, Kyle masih belum bisa pindah saat ini. Tiba saatnya diadakanlah acara Sparka, di mana acara tersebut dibuka dengan tarian para waria cantik dan seksi yang akan membuat siapapun yang melihatnya tergila-gila. Acara tersebut mempertandingkan antara Andre melawan tahanan dari geng lain yang akhirnya dimenangkan oleh Andre. Friends, and everybody's happy. Ladies, gentlemen, I've always dreamed of having them both together. It's time for blood, sweat, tears. Boy, show me how you love me. Jenderal Usop alias si kepala penjara pun memerintahkan Tolik untuk menghabisi tahanan yang kalah. Andre yang menjadi pemenang ternyata diberikan hadiah untuk melakukan pengencerotan lagi bersama Billy. Mengetahui hal tersebut, Billy diam-diam mengasah dan menajamkan sebuah sikat gigi untuk membela diri. Namun sayang, saat waktunya tiba justru Billy yang mengalami tusukan hingga harus dirawat di ruang medis. Stay away from me. Drop it. Go. Esok harinya terlihat Kyle sedang kembali bekerja bersama para tahanan lain. Salah satu tahanan yang merupakan teman si Andre pun tiba-tiba membuat masalah yang menimbulkan Kyle dan orang itu harus berkelahi. Sehingga Kyle harus kembali dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Get your respect. This is not America. Don't be a hero. Take him back to the hall. Saat sudah di ruang isolasi, Kyle kembali mendengar suara tahanan dari ruang sebelah dan Kyle kembali menepuk tembok. Berminggu-minggu Kyle dikurung di sana hingga akhirnya dia terbiasa dengan suara teriakan dari tahanan di ruang sebelah yang masih misterius tersebut.